Teori kriminologi. Saya akan menjelaskan teori kriminologi yang pertama. Teori Strain menjelaskan bahwa kriminalitas timbul akibat ketidakseimbangan antara tujuan budaya masyarakat dan cara-cara yang tersedia secara sah untuk mencapainya. Dalam masyarakat modern, tujuan seperti kekayaan, kehormatan, dan status sosial menjadi harapan yang umum, namun tidak semua individu memiliki akses atau kesempatan yang sama untuk mewujudkannya. Ketika individu mengalami ketegangan antara keinginan dan kenyataan, mereka dapat melakukan adaptasi. Robert K. Merton membagi 5 jenis adaptasi terhadap strain tersebut, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, dan pemberontakan. Bentuk adaptasi inovasi seringkali menjadi akar tindakan kriminal, karena individu tetap mengejar tujuan budaya namun menggunakan cara yang menyimpang atau ilegal. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya memahami kondisi struktural dalam masyarakat yang mendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus kriminalitas satu. Kasus pertama adalah kasus yang menjadi sorotan nasional, yaitu tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora pada bulan Februari 2023 di Jakarta Selatan. Mario merupakan anak dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Kejadian bermula dari konflik pribadi di media sosial, di mana David Ozora diduga menghina pacar Mario. Merasa tidak terima, Mario merencanakan aksi kekerasan terhadap David dan merekam tindakan penganiayaan tersebut. Akibat kejadian itu, David mengalami cedera otak serius dan sempat koma selama beberapa waktu. Dan dari analisis kasus, menggunakan teori strain. Dalam kasus Mario Dandi, teori strain dapat digunakan untuk memahami latar belakang tindakan kriminal yang dilakukan. Sebagai anak pejabat yang terbiasa hidup dalam lingkungan penuh gengsi dan status sosial tinggi, Mario merasakan tekanan untuk mempertahankan citra diri dan kehormatan keluarganya. Ketika pacarnya merasa dihina oleh David, Mario merasa perlu menunjukkan kekuasaan dan membalas dendam. Namun bukan melalui cara hukum atau diskusi, melainkan dengan kekerasan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus kriminalitas kedua. Kasus kedua diambil dari daerah asal penulis, yakni Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kasus ini melibatkan seorang remaja berusia 17 tahun yang melakukan pencurian sepeda motor milik warga. Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2023. Pelaku diketahui melakukan pencurian dengan cara mendorong motor yang diparkir di depan rumah korban pada malam hari. Setelah ditangkap, pelaku mengaku melakukan tindakan tersebut karena ingin memiliki kendaraan seperti teman-temannya, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk membelinya. Analisis kasus yang terdapat dari kasus tersebut ini menggunakan teori strain. Sedangkan dalam kasus pencurian sepeda motor oleh remaja di Kabupaten Banggai, tekanan yang dirasakan pelaku berasal dari ketidakmampuannya memenuhi standar sosial di lingkungan sebayanya. Keinginan untuk memiliki kendaraan dan diakui secara sosial menjadi tujuan yang tidak dapat dicapai melalui cara sah karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Akibatnya, pelaku memilih mencuri sebagai jalan pintas. Ini juga merupakan bentuk adaptasi dalam tanda kutip inovasi, di mana pelaku mengambil cara menyimpang untuk mencapai tujuan sosial. Kedua kasus ini sama-sama memperlihatkan bahwa ketika masyarakat menekankan tujuan seperti kekayaan, status, atau pengakuan, namun tidak menyediakan sarana yang adil dan merata untuk mencapainya, maka kriminalitas dapat muncul sebagai pelarian dari ketegangan tersebut. Baik, itulah penjelasan dari infografis saya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.